Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabarnya ini kakak? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan dulu dengan kakak siapa? Oke, saya Bekti Eka Rahayu Kak, biasa dipanggil Bekti. Oke, berarti saya panggilnya Kak Bekti aja ya. Ya, Oke, Kak Bekti ini sekarang kesibukannya apa kalau boleh tahu? kesibukan saya kebetulan saya sekarang kuliah Kak, jadi ya sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa ya. Kalau boleh tahu Kak Bekti ini tahu website ini dari mana ya? Tahu website ini kebetulan kemarin lagi iseng-iseng ini kan buka-buka di Google gitu-gitu ya. Hmm. Terus ada satu teman saya ngirimin ini apa website ini, link website ini, karena sebelumnya saya pernah cerita kalau saya pengen bimbingan konseling gitu. Hmm. Nah, dari situ terus saya buka websitenya, terus saya cari di layanan, di situ tertera ada kayak email sama nomor WhatsApp sama IG-nya dari kakak, terus saya catat nomor WA-nya, terus sekarang ini, ya. Oke, berarti jadi dari Gmail tersebut, dari layanan tersebut kakak bisa menemukan WA saya ya. Oke, Iya. untuk menindaklanjuti yang dari chat tadi. Nah, sebelumnya di sini kakak sudah pernah belum melakukan konseling individu? Sudah Kak, cuman nggak yang kayak intens terus saya dikasih penjelasan yang gimana gitu, nggak gitu. Oh, berarti hanya sekedar konseling individu biasa begitu. Iya. Oke, saya perjelas lagi mungkin ya Kak, sedikit tentang konseling individu ini. Jadi konseling individu ini proses atau pemberian layanan secara tatap muka seperti yang telah kita lakukan walaupun melalui online ya Kak. Iya. Oke, antar seseorang konselor dan kliennya. Di sini saya bisa membantu untuk mungkin meringankan beban kakak atau mencari solusi dari permasalahan yang kakak alami seperti itu. Nah, dalam konseling individu ini ada beberapa asas, Kak. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Apakah kakak ini sukarela atau terpaksa ini melakukan konseling individu ini? Sukarela Kak, atas kemauan Oke, saya sendiri. sukarela ya, Kak. Oke, yang kedua itu Iya. ada asas kerahasiaan. Jadi kakak nanti bisa mempercayakan saya karena hanya obrolan kita berdua di sini tanpa ada orang lain dan saya harap obrolan kita hanya seputar kita berdua saja seperti itu. Yang ketiga ada keterbukaan. Saya harap kakak bisa lebih terbuka menceritakan tanpa takut terintimidasi, tanpa takut dari tekanan apapun itu. Kakak bisa menceritakannya secara terbuka, seperti itu. Oke, selanjutnya kita sepakati waktu terlebih dahulu ya, Kak. Kita akan melakukan konseling ini selama berapa menit? Mungkin bisa sekitar 30 menit atau ya. Oke, kita sepakati ya, kita lakukan secara 30 menit, sekitar 30 menit seperti itu ya, Kak.
Oke, sebelumnya mungkin Kakak bisa menceritakan permasalahan yang Kakak alami terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi, pertama-tama ini terkait dengan masalah perkuliahan, karena sekarang saya sudah masuk di semester 5. Itu saya merasakan kayak agak kadang agak tertekan sama tugas-tugas yang terlalu banyak dan itu dikejar deadline juga. Jadi dengan tugas yang sebanyak itu, dengan deadline yang nggak terlalu lama juga, dan tugasnya juga nggak cuma dari satu mata kuliah, itu kadang bikin saya agak, apa ya, bisa dibilang kayak, ya stres tapi masih bukan yang stres banget gitu, tapi kadang stres, itu pertama. Terus kadang juga jadi ini Kak, karena saking banyaknya tugas kayak mau ngerjain yang satu dulu tuh jadi gimana ya, bingung mau yang mana dulu, terus malah jadi males akhirnya gitu. Jadi kayak ya udahlah rebahan aja kayak gitu-gitu. Apalagi kalau pas lagi hari libur itu biasanya jadi males gitu. Terus nanti ngerjainnya kayak kalau udah hampir mepet deadline atau apa kayak gitu baru dikerjain. Dan akhirnya saya rasakan sendiri kayak hasilnya itu kurang maksimal gitu. Sebenarnya saya nggak mau kayak gitu, cuman itu kayak berulang gitu Kak. Jadi masih susah untuk mengendalikan diri saya sendiri. Itu yang pertama yang saat ini. Terus setelah itu ada juga kadang saya khawatir sama apa ya, kayak masa depan saya sih. Kayak kadang kalau lihat teman-teman udah apa, kayak udah mencapai sesuatu gitu, saya jadi, "Oh, yang lainnya udah bisa kayak gini, kok saya belum?" Itu jadi nambah beban pikiran sih jujur. Nyampe kadang juga kayak asam lambung naik lah, apa segala macam kayak gitu-gitu. Terus, eee, setelah itu juga selain itu ada saya takut, kekhawatiran nanti setelah lulus kuliahnya. Jadi kayak, kadang, besok gimana ya abis kuliah kayak gitu, apa bisa saya maksudnya bisa, apa, mencapai apa yang saya inginkan, terus bisa ngasih sesuatu ke orang tua, itu yang paling bikin saya kayak, "Ah, saya pengen ngasih sesuatu ke orang tua." Apalagi saya juga punya adik satu kan, jadi saya juga pengen Eee, kasih yang ibaratnya kayak yang terbaik biar adik saya gitu tuh nggak ngerasain, eee, gimana ya, perjuangan yang sesulit ini gitu, biar lebih enak aja gitu untuk ke depannya. Itu sih, Kak. Itu yang paling bikin saya, kayak, "Aduh gimana ya, nanti takutnya saya nggak jadi apa-apa," kayak gitu loh. Kayak sekarang udah jadi ya udah jadi beban orang tua, besok takutnya gimana-gimana gitu. Terus ya itu sih, sama takut ketinggalan aja Kak. Kayak kalau lihat teman-teman yang udah mungkin ada sih saya nggak tahu ya. Maksudnya mereka sama kayak saya mengalami kayak saya atau enggak. Cuman intinya karena katanya kan orang cuman bisa saling lihat gitu kan, nggak tahu di belakang kayak gimana. Cuman ya itu dari yang saya lihat jadi bikin saya kadang takut, khawatir, saya nggak apa kayak ketinggalan jauh kayak gitu-gitu sih Kak. Oke, jadi pada intinya Kak Lutfi ini merasa ada gangguan kecemasan pada diri Kak Bekti begitu ya? Akan Ya, karir dan masa depan Kak Bekti seperti itu? ya. Oke, saya ingin tanya nih, keinginan Kak Bekti untuk kedepannya itu seperti apa sih? Kalau keinginan saya untuk ke depan yang jelas
setelah selesai kuliah, saya pengen kerja dulu. Mm. Ya, pengen kerja. Kalau enggak, sebenarnya ini juga sih pengen lanjutin studi lagi gitu. Oke, Cuman nggak studi. tahu, belum tahu itu mau langsung atau berhenti dulu untuk kerja. Tapi rencananya mau kerja dulu supaya bisa apa punya tabungan, punya penghasilan gitu. Jadi setelah itu nanti untuk kedepannya mau pengen lanjut studi ataupun nanti dilimpahkan ke hal yang lain, belum tahu. Tapi pengennya gitu sih Kak. Jadi karir gitu. Pengen kerja dulu, nata karirnya gitu biar apa? Biar mapan gitu. Gitu sih. Oke, jadi Kak Bukti ini pengen kerja ya untuk kedepannya menata karir seperti itu. Iya, Tapi antara lain juga iya, pengen melanjutkan studinya untuk jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Oke, iya. nah, dari keinginan Kak Bukti ini nih, kira-kira usaha apa yang udah Kak Bukti lakuin? Yang jelas kalau usaha itu hmm, pastinya belajar, cari tahu tentang atau apa kayak hal-hal yang berkaitan sama yang apa saya inginkan untuk kedepannya di karir saya. Cari-cari informasi, cari tahu pengetahuan-pengetahuan itu, terus kayak gimana sih cara kesananya gitu-gitu. Terus juga ikut ini sih, kadang kan ikut seminar yang tentang kayak gitu-gitu. Terus juga paling ini Kak, kayak apa ya? Kayak kalau lihat di YouTube atau Instagram gitu-gitu, konten-konten yang kira-kira bisa sejalan sama apa yang saya inginkan dan juga bisa apa? Terutama bisa membangun diri saya, menambah kayak semangat supaya ayo kamu harus eh kejar itu gitu. Terus selain itu juga ini sih kalau apa namanya kalau keinget orang tua pokoknya keluarga aja itu udah bikin jadi semangatnya nambah banget karena apa ya oh ya saya berjuang untuk mereka juga gitu jadi ada acuan ada apa ya ibaratnya pegangan untuk saya itu terus ayo pokoknya aku harus belajar harus ini kayak gitu sih. Usaha saya baru segitu, Kak. Jadi belum kayak saya ngerasa masih kurang sih. Oke, kalau boleh tahu nih, sebelumnya Kak Bukti itu minat di bidang apa nih buat acuan masa depannya Kak Bukti? Saya saya kayak minat di ini, di jurnalistik kayak gitu, Jurnalistik. jurnalis-jurnalis itu. Iya. Oke, dari usaha Kak Bukti ini, apakah ada yang sudah mengarah ke bidang yang Kak Bukti minati? Beberapa sudah kayak contohnya saya di sana di kampung di tempat saya di Wadas Lintang itu saya ikut organisasi dan itu kebetulan saya di bagian departemen jurnalistik juga. Hmm. Jadi sedikit banyak saya bisa belajar dari situ. Selain itu juga eh selama di sini juga saya ya meskipun nggak terlalu sering tapi beberapa kali kayak belajar tentang jurnalis itu ya lihat-lihat di YouTube, di web-web kayak gitu-gitu, di konten-kontennya orang yang saya kira saya cocok dan sesuai sama apa yang dikontenin gitu. Itu sih, Kak. Oke, berarti udah ada usaha ya buat kedepannya gitu, buat menuju apa yang Iya, Kak Bukti harapkan juga gitu. Nah, dari iya. usaha-usaha yang Kak Bukti sudah lakukan itu, apakah ada kendala
mungkin evaluasi dari diri Kak Bekti mengenai usaha-usaha yang udah Kak Bekti lakuin gitu. Pastinya ada kendala itu ada. Yang pertama keterbatasan saya dalam apa ya? Mungkin kayak dalam iptek ini ya, maksudnya gadget, smartphone apa segala macam itu saya masih terbatas, belum kayak bisa nge-explore yang lebih dari smartphone ini. Kayak masih apa ya, masih awam gitu, belum yang kayak canggih banget. Oh, nanti ini pakainya aplikasi ini kayak atau apa gitu, masih terbatas. Terus selain itu juga kalau untuk cari informasi yang secara langsung saya harus apa ketemu orang atau apa itu juga tantangan bagi saya, Kak. Karena saya ini orangnya apa ya, kayak gimana ya, dibilang antisosial enggak, tapi kayak ini aja Kak, kadang malu, takut gitu ketemu orang banyak gitu. Kecuali kalau emang itu harus kamu lakuin, itu mungkin bisa Kak, kayak melawan rasa takut, rasa ini saya, tapi masih ke itu sih. Terus juga saya orangnya ini kayak terlalu minderan gitu, minder, insecure begitu-gitu dah. Pokoknya itu terus jadi ya evaluasinya yang jelas saya harus lebih ini lagi sih, lebih belajar tentang teknologi, smartphone apapun itu, terus juga berusaha harus latihan supaya ketemu orang tuh nggak apa ya, nggak grogi, nggak minder, nggak takut gitu. Jadi bisa lebih explore lagi, lebih luas lagi gitu jangkauannya, gitu sih. Oke, dari evaluasi yang sudah Kak Bekti lakuin ini, kira-kira apakah ada perencanaan untuk kedepannya? Kalau rencana untuk kedepannya sebenarnya masih bingung, cuman kalau lagi apa namanya ya lagi rebahan kayak atau santai-santai gitu, kadang kepikiran kayak oh aku harus mulai nih, mulai berani untuk apa ketemu sama orang ramai, terus kayak berinteraksi, maksudnya jangan terlalu yang kayak minder atau malu gitu, harus mau untuk uh, interaksi sosial sama orang lain gitu sih Kak. Cuman ya masih bingung juga karena ya itu mau nanya-nanya ke siapa gitu agak ya siapa ya gitu. Oke, kalau boleh saya menyarankan nih, saya ada sedikit saran. Nah, di dunia kita ini kan udah dunianya sosial media itu udah berguncang gitu ya, Kak. Nah, Iya. mungkin Kak Bekti bisa mencari informasi lebih lanjut dari sosial media, bisa mencari tutorial-tutorial ataupun sumber-sumber materi dari sosial media. Di situ kan banyak tuh, kadang ada orang konten kreator yang suka review-review gitu. Nah, Kakak mungkin bisa belajar dari situ. Dan selain permasalahan dari ini, tadi juga Kak Bekti kalau nggak salah terkait kuliahnya Kak Bekti ya? Nah, Iya. itu bisa diceritakan tuh Kak, gimana itu sebenarnya? Oke, kalau kuliah yang jelas pertama yang bikin stres tuh tugas Kak. Tugas yang Tugas. banyak dan deadline yang apa ya, ibaratnya kayak kita dikejar-kejar gitu ya. Itu. Terus sama mungkin kadang lingkungan sih Kak, lingkungan di perkuliahan kayak ya saya punya teman, punya beberapa teman gitu, tapi yang sering sama saya juga cuman itu tuh aja gitu kan. Karena emang maksudnya cocoknya sama itu gitu. Kalau sama yang lainnya ya saya berteman, cuman nggak yang sedekat itu.
Tapi kadang jujur itu bikin ini sih Kak, kayak apa ya, kalau misalkan ada anak yang apa ya, ibaratnya kayak bisa dibilang mungkin dia ambis, jadi dari ambisiusitasnya itu ibaratnya kayak segala apapun dilakukan. Nah, itu bikin saya agak terganggu. Maksudnya kalau saya sendiri tuh kayak ya udah kalau misalkan emang mau dapet nilai yang bagus atau apa gitu, pakailah cara yang sportif. Kita Betul. sama-sama belajar gitu kan di kelas, sama-sama belajar ya udah gitu loh. Cuman ya saya nggak mau menyalahkan juga dan itu juga hak-hak mereka untuk melakukan apapun terkait nilai atau apapun itu. Cuman ya itu sih karena saya juga agak gimana ya orangnya agak tipe-tipe pemikir gitu Kak. Jadi Hmm. apapun hal sekecil apapun tuh jadi pikiran gitu kayak aduh iya ya kalau gini nanti aku nggak bisa ini dong atau aduh nanti aku ketinggalan info atau apa gitu. Jadi bikin takut gitu-gitu. Itu Kak kalau di perkuliahan tuh. Oh, jadi terkait dengan penugasan dan mungkin lingkungan dari sekitar kakak gitu ya. Iya, Nah, iya. tadi kakak kan bilang merasa terganggu nih. Kenapa kakak bisa merasa terganggu dengan hal tersebut? Ya karena gimana ya? Eh ya saya gimana ya? Ini sudut pandang saya. Jadi Hmm. mungkin juga saya harus evaluasi dan introspeksi diri saya sendiri supaya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu memikirkan apa yang emang harusnya nggak dipikir, terus nggak terlalu peduli sama orang lain gitu. Maksudnya mau orang lain kayak gimana ya udah itu jalannya dia. Jadi saya harus nentuin jalan saya sendiri juga. Cuman gimana ya Kak? Pokoknya saya tuh nggak tahu itu bagian dari egois atau apa, saya nggak paham. Tapi kayak saya kalau lihat orang yang ibaratnya keluar dari jalur tuh bikin apa ya? Bikin kayak males aja gitu loh kayak kenapa sih harus kayak gitu loh. Hmm. Kamu bisa kan sportif kita sama-sama mau cari sesuatu ya udah kita caranya sportif aja gitu nggak usah yang kayak terlalu ngedeketin inilah apa segala macam kayak ngelakuin segala apapun itu bener hak kamu cuman kita di sini juga sama-sama berjuang gitu loh itu sih yang bikin saya Iya. terganggu jadi takut takut apa ya takut saya tuh ketinggalan nanti teman-teman udah pada itu saya di belakang sendiri apa segala macam gitu sama takut gimana ya tiba-tiba nanti pada apa ya hilang ibaratnya gitu loh Kak gitu. Oke, berarti kakak ini merasa kayak merasa bagaimana begitu? Kayak gimana ya Iya, rasanya? Sulit menjelaskannya ya, Kak? ya ya itulah kayaknya Kakak paham sih. Ya, saya mengerti apa yang kakak rasakan. Nah, dari yang permasalahan kakak alami ini, apakah kakak sudah mencoba melakukan suatu hal untuk tindakan tersebut? Lebih ya selama ini dari awal perkuliahan sampai semester ini di semester ini nih yang lebih ke kayak oh ya udahlah kayak mencoba bersikap kayak yaudah bodo amat yang penting kamu yang penting saya udah ngelakuin tugas saya merasa saya apa ya ibaratnya dikasih tugas ini saya kerjain dikasih tugas ini saya kerjain ya udah selebihnya mau mereka yang usaha kayak gimana berarti itu emang usaha mereka Mm. kalau kamu mau ya kamu usaha juga gitu sih lebih ke berusaha untuk menenangkan diri sendiri sama bodo amat sama yang emang harusnya nggak saya pikirin dan apa ya kayak lebih introspeksi diri supaya oh kamu nggak boleh gitu itu emang usaha mereka jadi
ya udah kayak gitu loh. Gitu sih. Oke, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa kakak ini lebih merasa bodo amat dan kakak merasa kayak urusan saya, urusan mereka Iya, seperti itu ya kak. iya. Oke, Saya berarti di mencoba sini gitu. kakak mencoba menerima diri dari kakak sendiri seperti itu ya kak. Iya, Nah, betul. dari harapan yang dari perlakuan kakak ini, harapan yang kakak inginkan itu apa? Harapannya saya bisa lebih tenang, lebih bahagia sama apa Mm, yang saya lakukan dan bisa lebih maksimal di setiap langkahnya sama bisa lebih menerima dan apa ya kayak ikhlas aja gitu. Udah yang penting pokoknya kamu ditetapkan kayak gini ya udah lakuin aja, ngalir gitu. Sama yang jelas pasti harus usaha sih, usaha yang ya nggak gimana ya, jangan melampaui batas diri saya sendiri gitu. Saya berusaha gitu sih Kak, sama itu pokoknya apa yang udah ditakdirkan ke kamu ya itu dilakukan dan secara apa ya, ya udah ngalir gitu, ngikut aja alurnya kayak gimana. Jangan peduli sama apa ya, karena proses orang beda-beda. Saya lebih itu kayak saya tanamkan di otak, di hati, di pikiran gitu biar biar saya pun tenang untuk melakukan. Oh ya, orang udah kayak gitu ya udah, saya masih kayak gini, ya emang itu prosesnya gitu. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Berarti Kak Bekti sudah mulai menerima diri Kak Bekti sendiri seperti itu ya Kak. Ya, Oke, sedikit dan demi sedikit. sedikit demi sedikit. Yang penting berproses seperti itu ya Kak. Iya. Oke, dari konseling Kakak hari ini nih, kira-kira apa yang Kakak dapatkan? Ah, lebih lega aja sih. Maksudnya jarang saya bisa maksudnya ngomong kayak gini kadang mau cerita ke teman kayak gitu kan takutnya juga temen lagi banyak pikiran juga pasti pasti banyak pikiran, pasti banyak tugas apa segala macam. Kadang mau cerita takut mengganggu, nambah-nambahin pikiran apa gitu. Sebenarnya ya meskipun tetap kadang kan juga kita sama-sama cerita, sama-sama sharing gitu sih Kak, sama saya sama teman saya Iya, gitu. Cuman sekarang jadi lebih lega aja karena ya bisa mengutarakan apa yang saya rasakan, jadi kayak lebih, oh iya ada yang mau dengerin, kayak gitu. oke, dari sesi konseling ini yang Kakak rasakan kan seperti yang Kakak sebutkan barusan ya, merasa lebih lega nih. Iya, Nah, sebelumnya saya simpulkan dulu ya pada sesi konseling ini. Yang jelas Kakak sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahan karir dan Kakak sudah merasakan lebih lega dari permasalahan kuliah yang Kakak alami seperti ini kan. iya. Nah, kemungkinan apakah ada kemungkinan untuk konseling lagi? Mungkin iya, kapan waktu mungkin bisa Kakak bersedia untuk ini lagi. Hmm. Nanti apabila Kakak merasakan ingin berkonseling lagi dengan saya, Kakak bisa menghubungi nomor yang tertera di web atau mungkin bisa memakai cara lain yang ada di web tersebut. Nah, Ya. kira-kira dari sesi konseling ini apakah ada yang ingin dibahas lagi? Saya rasa untuk sekarang udah cukup sih Udah itu. cukup. Oke, baik. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali
dengan kakak telah menghubungi dari pihak saya. Saya harap kakak tidak kapok ya untuk melakukan konseling individu ini. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya yang panjang kali lebar kali tinggi itu. Dan ya sama kakak jangan bosan kalau misalkan saya akan sering menghubungi atau maksudnya pengen konseling lagi dan lagi gitu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, dari kakak sendiri juga terima kasih sudah mau menghubungi kami. Jangan ragu untuk menghubungi kami lagi apabila kakak membutuhkan sesuatu. Kami dengan senang hati melayani kakak. Oke, Asik. mungkin sekian dari sesi konseling hari ini. Terima kasih apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Dan kakak bisa melanjutkan kegiatan kakak pada hari ini kembali. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih.